Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah kembali di hari Ahad subuh ini kita diizinkan untuk melanjutkan kajian tadabbur kita di surat An-Nazi'at. Insyaallah ini kita sudah mulai pembahasan per tema ya. Tapi karena temanya banyak ya mohon bersabar, kita pelan-pelan ya insyaallah. Kita akan mentadaburi mulai dari ayat 15 semoga sampai di ayat 26 ya insyaallah. Dan kalau dirinci kelompok tema dari surat An-Nazi'at ini ya, itu paling tidak ada 6 tema besar ya. Ya. Yang pertama ayat 1 sampai 5 itu tentang para malaikat yang dijadikan sebagai alat sumpah. Yang kedua ayat 6 sampai 14 itu tentang hari kiamat dan kebangkitan. Kemudian yang ketiga tentang kisah Musa dan Fir'aun. Yang keempat nanti kita diajak melihat tanda kekuasaan Allah ya. Kemudian balik lagi tentang hari kiamat dan pembalasan. Dan terakhir itu teguran, kesimpulan, teguran bagi kita yang masih hidup di dunia ini. Jadi perhatikan dalam satu surat ini ada pengulangan tema tentang kiamat. Hari kiamat, hari kebangkitan itu diulang ya, di awal dan di ujung ya, kita akan temukan. Ini menunjukkan betapa pentingnya ya, kita membangun keimanan terhadap kehidupan setelah di dunia ini. Jadi ini memang tema besar ya. Kalau kehidupan manusia itu mengimani adanya hari pembalasan yang menghasilkan khosyah, menghasilkan rasa takut kepada Allah, maka ini langkah pertama untuk terjadinya perubahan. Perubahan dalam kehidupannya. Ketika menghasilkan ada khosyah, ada rasa takut itu, dia akan berusaha untuk memperbaiki diri ya, tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan gitu ya. Ya, saya dulu waktu SMA ya, itu sampai kelas 1 itu ya hedon-hedon lah gitu ya. Sampai kenakalan-kenakalan anak SMA itu ya sempat nyicipin gitu ya. Tapi tidak sampai kepada yang haram-haram lah. Ya nakal-nakalnya anak-anak lah. Nah, mungkin Bapak Ibu kenal ada Edi Brokoli gitu ya, yang rambut gitu. Ya, itu termasuk satu angkatan lah. Dulu di SMA 2 jadi Ciamplas itu ya. Ya, nah itu ketika naik ke kelas 2, ya alhamdulillah ya Allah memberikan ya tadhkirah, yang memberikan peringatan, kemudian alhamdulillah juga ya memberikan teman-teman yang baru, circle yang baru ya, memberikan hidayah ya. Jadi ada perubahan gitu dari kelas 1 ke kelas 2 ya. Itu teman-teman sampai bingung gitu ya, kunaon Gus maneh Gus gitu ya. Sieunya ya ku bapaknya cenah digebugannya gitu ya. Pokoknya image-nya itu ya ketika terjadi perubahan, oh iya sieun ya cenah. Ada rasa takut gitu.
Dan memang betul, tapi bukan karena digebukan, dipukuli oleh orang tua. Karena saat itu saya dengan teman sebangku itu ya diajak jalan-jalan ke Pangandaran. Dia punya villa di sana dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Nah, saya pulang duluan dengan teman itu. Pulang duluan ke Bandung, ya. Orang tuanya nyusul. Gitu. Nah, di saat itulah, ya, ketika kita sudah nyampe Bandung, itu besoknya kita mendengar kabar orang tuanya kecelakaan dan meninggal. Dari situ ya Allah, gimana kalau yang mengalami itu saya? Gitu. Nah, di situ ada turning point lah gitu ya, ada titik balik gitu. Wah, saya nggak mau gitu ya. Akhir kehidupannya itu ya nyesel begitu ya. Akhirnya disitulah ya alhamdulillah ya ada ya berusaha gitu ya mencari teman yang baru, yang baik, yang bau-bau masjid DKM gitu ya. Sampai saya dituduh begitu. Mana itu digebukan ya ku bapak. Kamu dipukuli sama bapak ya sampai begitu berubah ya. Ya. Saya nggak pernah cerita ya. Ya. Nah, baik. Jadi ini Bapak Ibu, dengan mentadaburi ayat ini, kenapa hari pembalasan, kebangkitan, hari kiamat itu diulang. Karena ini sumber. Kalau orang sudah takut ya, dengan balasan akhirat, dia punya rem. Ya. Meskipun tidak ada pengawasan, CCTV, ya, undang-undang dan sebagainya, dia akan takut kok. Takut zolim, takut mengambil hak orang lain, takut khianat. Nanti bagaimana ditanya pertanggungjawaban ya dari jabatannya, dari amanahnya itu, pasti dia akan takut gitu. Ya, ini yang tidak mungkin dilakukan oleh undang-undang sehebat apapun. Tidak mungkin ya, bisa membuat manusia itu taat sepenuhnya, karena pasti banyak celah-celah yang manusia itu bisa cari, temukan. Tapi kalau sudah ada khusyah, ada takut kepada Allah, takut hari pembalasan, undang-undang itu hanya tambahan sajalah. Ya, nah ini ya, makanya kita mendapati bagaimana sejarah ketika kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, ya, disitulah turun aturan-aturan, perintah larangan itu turun ketika di Madinah. Saat pondasi keimanan itu sudah kuat, sudah jadi. Iman kepada hari akhirnya sudah kuat. Maka diperintahkan meninggalkan minum kopi, teh, kalau kita ya. Meninggalkan khomer ya. Khomer tuh bapak-bapak ya seperti kita kalau ngariung gitu, disuguhi teh, kopi, itu khomer seperti itu. Coba bayangkan diperintahkan untuk meninggalkan yang sudah sangat melekat jadi kebiasaan. Kalau ente atuda engke lah gitu ya. Ketika sudah ada pondasi keimanan, ya siap saja meninggalkan. Ya, perintah juga begitu. Ya, perintah menutup aurat. Ya. Nah ini ya, baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau boleh dipersingkat tema-tema besar itu, jadi 3 tema besar. Ya. Jadi yang pertama, lagi-lagi tentang goncangan hari kiamat, ayat 1-14. Kemudian di tengahnya ada kisah Musa dan Firaun. Dan setelah itu, lagi-lagi tentang kepastian pembalasan. Dengan dalil-dalil kekuasaan Allah yang kita saksikan dalam kehidupan ini. Ya, nah ini. Jadi polanya begitu. Nah, kenapa ada kisah Musa dan Firaun? Ya. Jadi ini contoh duniawi, contoh manusia yang begitu perkasa, ya, raja yang kekuasaannya luar biasa, yang saat itu semua nggak ada yang mengkalkulasi, yang menghitung ini bisa dikalahkan. Ya, kalau mau 2 periode dia gampang,
Sampai merubah undang-undang seumur hidup dia bisa. Ya. Ini contoh manusia yang dalam tanda petik tidak terkalahkan dalam kacamata manusia. Ya. Itu pun Allah binasakan. Itu pun Allah binasakan. Jadi ini contoh duniawi manusia yang begitu hebat dalam kacamata manusia itu tetap dibinasakan. Ya. Tidak hanya kekayaan ya. Firaun itu tidak pernah sakit. So ada nggak jamaah yang dari awal hidup tuh sampai sekarang nggak pernah sakit? Ada nggak? Saya yakin tidak ada ya. Firaun tuh nggak pernah sakit. Subhanallah ya. Dalam satu riwayat ya. Saking itu membuat jadi dia tertipu dengan keadaan dirinya yang super segalanya ya, sampai nanti togo ya, melebihi batasannya itu sampai dia ngaku mendeklarasikan ya bahwa dirinya adalah ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah ini ya kebablasan. Jadi ada kultus. Jadi kalau orang hebat itu ya kalau tidak segera membangun khosyah, ya membangun hubungan dengan Allah, mengenal Allah lah yang maha segalanya, maka orang hebat ini tidak akan berhenti dengan kekuasaan kezolimannya, tapi dia akan mengorganisir orang sampai membuat dirinya kultus individu. Ya tentu dengan skalanya masing-masing. Ya, ada yang menyebut raja satu wilayah, gitu. Ya, oh ini raja mana gitu. Ya sampai begitu. Ya, sampai ada kultus ya, menggiring orang untuk kepada dirinya. Ini Al-Quran. Ya, menangkap manusia itu ya begitu. Ya, intinya manusia kalau tidak dibimbing oleh Allah itu akan terjatuh kepada pola-pola yang sama. Flexing, pamer-pamer itu juga kan Allah ceritakan dalam kisah Korun itu. Ya, termasuk Firaun ini. Dan mungkin ada orang-orang yang diposisikan sebagai Musa. Ini orang rakyat biasa, ya, yang tidak ada terah politik gitu, ya. Ini Musa diposisikan yang menghadapi Firaun. Dalam hitungan manusia, gak mungkin menang gitu. Ya. Tapi kata Allah, bi ayatina antuma wa manittaba'akuma al-ghalibun. Di surat Al-Qasas. Kalian berdua, wahai Musa dan Harun, ya, dengan ayat-ayat kamilah kalian akan menang. Dengan ayat-ayat kami. Ya. Dan siapapun yang mengikuti jalan kalian berdua, itu pun akan menang. Nah ini kalau umat ini tidak dengan biayatina, tidak dengan ayat-ayat Allah, ya tidak ada jaminan golibun, tidak ada jaminan akan menang dan mengungguli, tidak ada. Nah makanya kita ini penting ya untuk belajar Quran, untuk mengkaji ya sejarah-sejarah di dalamnya. Baik ya, jadi itu benang merah kenapa kisah Musa Firaun itu ada di tengah-tengah tentang hari kiamat dan pembalasan. Ini contoh manusia yang arogan, yang sombongnya kebablasan. Baik, kita masuk ke ayat demi ayat, mulai dari ayat 15. Hal ataka hadithu Musa, sudah sampaikah kepadamu kisah tentang Musa? Nah, ini kalau urutan mushaf kan ini di ujung ya, juz 30 di ujung gitu. Ya, sehingga kalau kita baca dari awal ya Al-Quran itu kita akan menemukan kisah Musa banyak. Musa dan Firaun tuh banyak di beberapa surat. Ya. Dan ini seperti mengingatkan lagi. Jadi kalau sudah diceritakan, kemudian disapa, ditoel gitu ya. Hal ataka hadisu Musa.
Sudah sampaikah kepadamu kisah tentang Musa gitu. Nah, ini ayatnya pendek dan ciri khas dari surat-surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek untuk menjelaskan tentang ritme yang cepat. Dung 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 dung, seperti itu ya. Nah, ternyata memang kehebatan Allah, meskipun pendek-pendek ayatnya itu kalau ya, kita renungkan, dan juga para ulama ya menjelaskan kepada kita, setiap pilihan kata itu mengandung ya hudan, mengandung banyak makna lah ya yang harus kita ungkap. Nah, di sini mulai dari pertanyaan, pertanyaan. Ini istifham, pertanyaan. Tapi ini pertanyaan bukan untuk mencari informasi karena ketidaktahuan, bukan. Ya. Bukan itu maksudnya, tapi ini adalah pertanyaan untuk membangkitkan rasa ingin tahu, membangkitkan kepenasaran. Ini kan suatu metode ya, metode dalam komunikasi itu begitu. Ya. Tahu nggak? Akhir tahun ini nanti ada produk baru, misalnya. Kalau marketing kan begitu ya. Ini akhir tahun ini nih ada produk baru loh. Gitu. Tahu nggak kamu? Gitu. Nah, ini gaya komunikasi untuk membangkitkan rasa ingin tahu, penasaran. Ya, beda kalau kalimatnya langsung saja. Telah datang kepadamu kisah Musa. Gitu. Ya, itu beda. Ya. Nah, kalau saya ketemu nih sama Rizalti, ya itu komunikasinya juga, kalau saya ingin membuat penasaran, ya dengan kalimat-kalimat begitu, ya. Nah, oke ya. Jadi ini pertama tentang pertanyaan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang hadis. Ya. Hadis, ya. Hadis itu kita tahu ada Quran, ada hadis, ya. Itu salah satu maknanya hadis. Tapi makna asli dari hadis itu, hadasa, itu adalah kejadian, ya, atau perkataan, atau juga kisah, berita, atau sesuatu yang baru. Ya, saya ulangi ya, hadis itu artinya adalah perkataan, kejadian, berita, ya, dan yang baru. Nah, itu hadis. Sesuatu yang baru itu hadis. Jadi kalau kejadian yang di depan mata itu ya, disebutkan dalam bahasa Arab hadasa. Kejadian itu hadasa. Yang di depan mata ada kejadian. Jadi kalau yang dimaksud adalah kisah semata, itu ada pilihan kata yang lain, yaitu kisoh. Kisoh itu bahasa Arab. Ya. Kisoh itu ya kisah. Ya. Nah, apa bedanya antara kisoh dengan hadis? Ya. Nah, ini ada ya ulama tafsir, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, beliau membedakan kisoh atau kosos itu adalah suatu kejadian yang runtut gitu, ya. Penceritaan kejadian yang runtut, kronologis gitu ya, waktu demi waktunya, mungkin ada detail-detail. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran. Ibrohnya apa? Itu kisoh. Ya, ibrohnya apa? Jadi kalau nanti ada slide selanjutnya ya. Itu ya, kisoh itu detail suatu kejadian yang runtut, ya, penyampaiannya, supaya mengambil pelajaran-pelajarannya apa saja. Ya. Kemudian hadis, ya. Hadis ini memberikan nuansa sesuatu yang aktual, kejadian masa lalu, tapi ketika disebut hadis itu aktual, relevan dengan hari ini. Itu maksudnya hadis gitu. Ya. Jadi kalau ayat 15 itu temanya atau tujuannya adalah memberikan ibroh, itu lebih pas hal ataka kisosu, ya, kisosu Musa, gitu
Ya, jadi yang pasnya begitu kalau yang dimaksud kisah semata. Tapi karena menggunakan hadis, maka ini seolah-olah kisah Musa itu diaktualisasikan lagi, dihadirkan lagi hari ini dan pas relevan dengan situasi hari ini. Subhanallah ya. Jadi kisah itu ketika disebut hadis, oh ini masih cocok sesuai dengan kejadian hari ini. Bisa dipahami ini ya. Itu bedanya kisah dengan hadis. Ya. Nah, maka di ayat yang lain nah ini di surat Yusuf, ini kan surat yang menceritakan kisah Nabi Yusuf secara rinci dari awal sampai akhir surat itu semuanya kisah Yusuf. Sejak kecil ya, Yusuf itu bermimpi ya, kemudian sampai nanti dibully, dicemburui oleh saudara-saudaranya, kemudian dibuang ya, diperbudak, dituduh, dipenjara, terus itu. Makanya Allah menyebutkan di awal itu ya, ini adalah ahsanal qasas. Ahsanal qasas di awal suratnya itu. Ya. Ini sebaik-baik kisah adalah kisah Yusuf di surat Yusuf. Karena runtut, kemudian setiap episodenya itu mengandung ibroh, ada pelajaran-pelajaran. Hati-hati, jangan dikira orang yang dekat itu baik-baik saja. Sibling, saudara kandung, itu bisa mengandung hasad. Bisa mengandung hasad, apalagi yang tidak saudara kandung maksudnya ya, bisa saling sikut, bisa menjatuhkan ya. Nah seperti itu ya. Nanti begitu juga ya, perjalanan Yusuf itu semuanya ada ibroh. Nah ditutup di akhir surat Yusuf ayat 111 ya, ayat 111 Allah sampaikan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu qasas, kisah. Ada apa? Ibroh. Ada pelajaran liulil albab. Ya. Bagi orang-orang yang ya akalnya bersih jernih. Ya. Tapi lanjutannya, perhatikan ayat lanjutannya, makana hadisan yuftaro ya. Jadi dalam satu ayat digabungkan itu qasas dengan hadis. Nah, apa maksudnya makana hadisan? Terjemahannya hadisan itu diterjemahkan sebagai Quran. Sebagai Quran. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Makana hadisan yuftaro, bukan cerita yang dibuat-buat, hadisan ya. Artinya apa? Ketika Al-Quran menceritakan kisah-kisah itu bernilai ibroh ya, bernilai pelajaran, sekaligus aktual, sekaligus relevan, sekaligus bisa dipakai sebagai pedoman hidup. Nah, itu ketika disebutkan kisah dan hadis. Paham ya? Subhanallah, ini Quran. Nah, di surat Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masani. Allah telah menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik hadis. Nah, hadis tadi maknanya perkataan, ya, kejadian juga, ya, dan aktual. Jadi kalau Quran disebut sebagai ahsanul hadis, maka itu berarti seluruh Al-Quran selalu aktual. Selalu aktual. Meskipun tidak ada perubahan. Meskipun tidak ada perubahan. Selalu aktual, ahsanal hadis. Shadaqallah ya. Nah begini, jadi kita jangan ragu-ragu Bapak Ibu ya, ketika kita mentelaah merenungi ayat Quran,
oh ini tentang Abu Lahab, itu kan ya sudah mati. Enggak, tetap itu adalah ahsanal hadis, yang kalau kita mau membuka diri kita, itu pasti ada pelajaran buat diri kita. Nggak boleh begitu gitu ya, paling tidak ya. Taib ya. Kok bisa ya ada suami istrinya itu harmonis tapi dalam kejahatan, harmonis dalam memusuhi Islam. Nah ini ya, harusnya ya saling mengingatkan. Baik ya, nah itu tentang hadis ya. Maka kita lanjutkan. Innadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Ya, ingatlah ketika Robnya Musa memanggil Musa bilwadi, di lembah al-muqaddas, lembah yang suci, yaitu lembah tua, lembah tua. Nah kita nggak usah capek-capek lah, di mana ya lembah tua teh gitu ya, nggak usah lah ya, ya karena ya itu nggak nambah manfaat sebetulnya ya. Tapi yang penting di sini sebetulnya kalimatnya itu selesai, meskipun tidak ada tambahan, itu masih lengkap sempurna. Innadahu rabbuhu, ingatlah ketika Robnya Allah itu memanggil Musa, itu selesai sebetulnya. Tapi yang membuat ada added value-nya, ada nilai tambahnya, ketika tempat di mana Musa itu bertemu dengan Allah dan mendapatkan wahyu dari Allah. Kenapa disebut tempatnya? Nah ini yang menjadi perhatian kita, bahwa penyebutan tempat itu menunjukkan keagungan makom, keagungan tempat itu. Berarti ini bukan sembarangan panggilan, bukan panggilan sembarang gitu. Ya, jadi kan kalau misalnya saya dipanggil sama Pak Bayhaqi misalnya, ya, Pak Agus, ayo kita ketemuan. Nah, dipanggil ya, di mana Pak? Ya, di kafe. Misalnya, oh saya udah kebayang pasti obrolannya ya nyantai gitu ya, Kalau dipanggilnya di kafe, gitu. Tapi kalau Pak Agus, ayo kita ketemuan di mana? Di kantor saya. Wah itu udah kebayangnya. Wah ini pasti pembicaraannya beda. Jadi penyebutan tempat itu memang membawa kita, hadis tadi aktualnya kita ngebayangin, oh ini tempat yang suci. Tempat yang suci. Dipanggil presiden kemana? Ke istana. Itu kan beda dengan dipanggil presiden ke Lembang misalnya. Beda ya, langsung bayangannya beda. Nah, jamarumukumullah, kejadian itu kan Nabi Musa menerima wahyu. Ya. Maka wahyu itu tidak akan turun di sembarangan tempat. Wahyu Allah tidak akan turun di sembarangan tempat. Jadi pelajaran buat kita, pelajaran buat kita bahwa kita pastikan bahwa kita ini dalam kehidupan kita harus banyak berada di tempat-tempat di mana wahyu Allah itu diturunkan atau dibacakan. Saya ulangi ya ini. Kita harus memastikan hidup kita ini sering berada di tempat-tempat di mana wahyu Allah itu diturunkan atau dibacakan, diperdengarkan. Ya, karena disitulah makomnya itu beda nilainya. Ya. Silahkan dihitung, lebih sering mana? Di pasar atau di masjid? Gitu ya. Lebih sering mana gitu? Ya. Jadi pastikan kita sering ke masjid. Pastikan kita sering datang ke majelis-majelis Quran. Juga pastikan di rumah-rumah kita itu sering dibacakan ayat-ayat Quran. Kita paling banyak di rumah, berada di rumah sekian jam. Gitu. Pastikan di rumah-rumah kita itu menjadi tempat yang al-muqaddas. Bilwadil muqaddas, itu lembah yang disucikan. Karena wahyu turun di situ.
Maka kalau ada tempat-tempat yang juga wahyu dibacakan di situ, ada wahyu di situ, wahyu Allah, ya anu ngantuk, ya membayangannya Pak Wahyu ya, membayangannya. Saya ganti dengan ayat Quran gitu ya. Ya. Jadi begitu ya. Kalau rumah kita banyak di dalamnya itu dibacakan ayat-ayat Quran, maka ini menjadi rumah yang al-muqaddas. Rumah yang bersih, yang suci, yang mengandung sakinah, rahmat gitu. Adem, ayem gitu. Nah, ini muqaddas. Ya, itu pelajarannya buat kita. Ya, apalagi hati kita yang kita sirami dengan ayat-ayat Quran. Itu akan menjadi muqaddas, jadi qalbun salim. Telinga kita itu banyak memperdengarkan ayat-ayat Quran. Ini akan muqaddas. Gak suka lagi dengerin gibah gitu. Mata kita kalau dipakai untuk banyak melihat ayat-ayat Allah, itu akan menjadi mata yang muqaddas. Itu gak rela untuk melihat pemandangan-pemandangan ya diharamkan. Itu gak mungkin. Itu kalau matanya juga muqaddas. Saya paham ya ini ya, insya Allah. Baik. Nah, apa tugas atau perintah dari Allah? Idhab. Ya, pergilah kamu ila fir'auna, kepada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya Fir'aun itu togo. Ya, Fir'aun itu melampaui batas. Masya Allah ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kata kunci yang menarik itu adalah togo. Togo itu artinya meluap. Togo itu meluap. Ini sudah dibatasi segini maksimal, kemudian ditutup. Nah, itu kalau selokan-selokan, kemudian sungai ya, di depan komplek kita ini, itu sudah tidak menampung lagi. Ya, air itu kan akan meluap ke jalan, membanjiri itu. Itu togo. Ya, itu togo. Ya. Jadi meluap ya, melampaui batas. Itu seperti banjir. Dan Allah cukup dengan satu kata saja menjelaskan siapa Fir'aun. Jadi di surat ini menggambarkan Fir'aun cukup dengan satu kata saja, yaitu togo, melampaui batas. Jadi apa togonya itu? Togo dalam membuat kebijakan, ya, togo dalam kesombongan, togo dalam menindas rakyatnya, togo dalam membunuh. Itu Fir'aun. Makanya ini sangat mungkin ada Fir'aun di zaman-zamannya masing-masing, akan selalu ada dengan ya togonya, ya dengan togonya itu melampaui batas. Sudah dibatasi tapi dia melampaui, nah itu togo. Sudah dibatasi tapi dia melampaui, itu dia togo itu. Ya, dibuat jadi toge enak. Ya. Orang yang togo harus dijadikan toge ya. Ya. Nah, perhatikan di sini bahwa Allah tidak langsung memerintahkan Musa itu untuk memerangi Fir'aun. Kalimatnya tidak begitu. Beda kalau kita temukan misalnya di surat At-Tahrim. Ya. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waglud alaihim. Wahai nabi, perangilah jahidil kuffar wal munafiqin. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jahid, perangi. Tapi kepada Nabi Musa, datangi. Bukan memerangi, datangi. Datangi siapa? Fir'aun. Jadi perintahnya itu idhab, datang, pergi, dakwahi, nasihati. Dakwah dulu, bukan konfrontasi senjata. Dakwah dulu. Ya. Ini konsep yang luar biasa. Nabi Musa diperintahkan untuk datang ke Fir'aun saja untuk menasehati, untuk mendakwahi. Apalagi kita mendatangi orang-orang yang menurut kita perlu diperbaiki,
menurut kita berbuat salah, tapi bukan Fir'aun. Itu harus lemah lembut, harus lebih lemah lembut dalam menasehatinya, memperbaikinya. Ya, nanti di surat Toha dengan qaulan layyinan, perkataan yang lembut, itu layyin perintahnya itu. Ya, nah seperti itu. Jadi Fir'aun itu togo, ya, sampai nanti puncaknya togonya Fir'aun itu ketika mengklaim dirinya adalah ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, baik. Nah, menarik kalau kita mengambil togo, ya, kata togo di dalam Al-Quran, ya, itu banyak, ya. Tapi salah satu mukjizat Quran itu adalah dari sisi penulisan. Tidak hanya suaranya, tapi sampai penulisan itu mukjizat. Subhanallah, ya. Coba kita balik lagi, perhatikan bedanya, ya. Innahu togo, perhatikan penulisannya. Togo ada to, ya, kemudian huruf ghin, kemudian ada alif bingkang, ya, ada alif bingkang gitu, alif maksuroh yang bengkok, ya, togo. Oke. Sedangkan di surat Al-Haqqah, ya, togo tapi menggunakan alif yang berdiri, bukan salah cetak. Ini salah satu mukjizat Quran. Nah, kenapa dibedakan? Karena konteksnya beda. Di Al-Haqqah ini ceritanya tentang apa? Tentang air yang meluap untuk membinasakan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Inna lamma togol ma'a hamalnakum fil jariyah. Jadi saat suasana banjir, ya, kalau kita nih banjirnya bukan togo, ya, karena apa, masih bisa dikiati, ya, ambil itu apa, disedot gitu, ya, kemudian gorong-gorong yang di ujungnya dirojok-rojok gitu, itu masih mungkin, ya, sementara waktu menyelamatkan. Itu nggak sampai togo banjirnya itu. Tapi saat kejadian, ya, umatnya Nabi Nuh alaihissalam itu tidak ada yang bisa membendung togo, ya. Nah, perhatikan cara penulisannya, ya. Alif maksuroh itu yang alif bingkeng itu kan cerita tentang togonya Fir'aun, togonya manusia, ya. Kesombongan dan kedurhakaan Fir'aun itu memang sudah pada puncaknya, tapi dengan alif bingkang begitu, seolah-olah dibengkokkan oleh Allah, dihancurkan, dihentikan oleh Allah. Togonya Fir'aun itu, set gitu, ya. Nah, paham ya ini gitu. Tapi ketika bicara tentang bagaimana kekuasaan Allah dalam membanjiri bumi ini, itu dengan togo yang alifnya panjang itu, silakan diteruskan aja, ke atas itu tidak terbendung. Subhanallah, ya, Sadaqallah. Ini hebatnya Quran tuh sampai kepada detail-detail penulisan. Mungkin kalau kita tidak mengkaji begini, kita lewat aja. Saya juga sama, udah berulang-ulang lewat, ya, togo itu, ya. Ini gara-gara kita mau mengkaji begini, Allah kasih tahu, ternyata beda ini, ya, cara penulisannya itu. Tidak main-main ini, ya. Sadaqallah, luar biasa, ya. Jadi ini ketika bicara tentang Allah, Allah tuh maha segalanya. Kalau mau melampaui batasan, Allah tuh togo gitu. Kalau manusia togo, itu kan harus dibacanya 2 harokat juga, ya. Innahu togo, 2 harokat, dan di ayun berhenti, nggak boleh dipanjangkan, hanya 2 harokat. Jadi sedikit saja kemampuan manusia untuk togo itu, sedikit, sebentar, begitu, ya. Subhanallah, ya. Nah, baik. Fakul halaka
ila anta zakka. Katakan wahai Musa kepada Fir'aun, hal laka ila anta zakka. Subhanallah. Ini lagi-lagi adalah penawaran, ditawarkan. Wahai Fir'aun, gitu ya, hal laka, maukah kamu, hal laka, apakah kamu kepengen gitu, untuk apa? Ila anta zakka, untuk membersihkan dirimu. Subhanallah. Jadi ini bukan perintah kasar, tapi tawaran yang halus. Halaka itu ajakan yang lembut, kemudian ila ajakannya ke arah yang positif, ya. Kemudian tazakka. Nah ini zakka artinya mensucikan, membersihkan. Tazakka mensucikan, membersihkan, sama, ya. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, ya. Kita baca ayat itu di juz 30 dua-duanya, ya. Sungguh beruntung orang yang zakkaha, sungguh beruntung orang yang tazakka. Apa bedanya? Ya. Kalau zakka itu mensucikan orang lain, membersihkan orang lain, itu zakka. Tapi kalau tazakka, dirinya sendiri yang membersihkan, yang mensucikan, untuk dirinya sendiri. Paham ya, ini bedanya. Tazakka itu ke internalnya, kalau zakka keluar. Nah begitu. Jadi yang sukses itu yang dua-duanya, ke dalam iya, keluar iya. Ya. Nah, jadi di sini hebatnya Musa itu, pertama lembut, ya, kepada yang togo ini, lemah lembut. Kemudian dengan menggunakan tazakka, ini mengandung makna bahwa perubahan itu harus datang dari dalam. Perubahan harus datang dari dalam. Mau sehebat apapun, ya, nasihatnya dari siapapun, kalau yang bersangkutan nggak ada semangat tazakka, nonsen, enggak. Tapi kalau dia ada semangat tazakka, mau dari siapapun nasihatnya akan dia ambil. Subhanallah, ya, ini tazakka itu dalam, ya. Jadi begitulah proses perubahan kehidupan orang, masyarakat, suatu generasi. Kalau ada, ya, kesadaran, ya, untuk membersihkan dirinya, maka itu suatu modal utama untuk terjadinya perubahan-perubahan itu. Ya ini, ya. Jadi itu ajakan yang sangat-sangat luar biasa, ya. Ditambah jamaah rahimakumullah, zakka itu artinya bukan hanya bersih suci, tapi zakka itu artinya tumbuh. Zakka itu tumbuh, subur itu zakat. Makanya infak wajib itu dinamai zakat. Zakat itu membersihkan, mensucikan, sekaligus menumbuhkan, menyuburkan. Itu zakat. Zakat sama itu maknanya. Ya. Nah, jadi jangan ragu-ragu ketika, ya, menunaikan zakat itu memang seolah-olah berkurang. Tapi hakikatnya di sisi Allah itu tumbuh, ya, berkembang, subur, ya. Oke. Begitu juga orang yang tazakka itu akan mengalami kehidupan yang tumbuh berkembang. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kemudian Musa melanjutkan, dan aku akan pimpin kamu, akan aku tunjuki kamu jalan kemana? Ila rabbika, jalan menuju Rabbmu, fatakhsha, ya, supaya kamu khosyah, supaya kamu takut, ya, fatakhsha. Jadi ini awal hidayah itu takut, rasa takut. Puncaknya hidayah nanti rasa cinta, mahabbah. Ya, kalau anak-anak kan, ya, kita bangun rasa takut supaya sholat. Itu awal hidayahnya itu memang membangun rasa takut. Tapi nanti puncaknya adalah mahabbah, rasa cinta. Jadi menjadi masalah kita, bapak-bapak,
kalau sholatnya itu masih di awal hidayah saja, karena masih takut. Tapi harus bagaimana sholat itu jadi mahabbah, jadi kebutuhan kita. Jadi saya merindukan sholat, gitu, cinta sholat. Nah itu puncaknya. Ya, infak awal hidayahnya adalah takut. Ya. Tapi nanti kalau sudah tambah-tambah, dia jadi mahabbah. Oh saya pokoknya setiap hari subuh harus ngisi kencleng, ngisi infak. Itu sudah jadi mahabbah. Itu puncaknya hidayah. Ya. Jadi Nabi Musa di sini tidak langsung mengajak supaya kamu bahagia. Saya akan ngajak kamu menuju Allah supaya kamu bahagia, tidak. Supaya kamu selamat, tidak. Supaya kamu memiliki khosyah, rasa takut. Itu langkah pertama, ya. Jadi kalau khosyah itu sudah ada, maka keselamatan pasti menyusul. Sieun tabrakan di jalan ya takut, dia pasti akan safety riding, dia akan pelan-pelan, hati-hati. Ya. Kalau sudah ada khosyah, maka kebahagiaan juga pasti menyusul. Ya. Nah, kata Al-Imam Ibnu Ashur, salah seorang ulama tafsir dan juga balaghah, ya, dia mengatakan khosyah itu bukan rasa takut yang biasa saja. Tapi khosyah itu adalah rasa takut yang lahir dari pengetahuan, pengenalan kepada Allah. Itu khosyah. Semakin kenal dengan Allah, maka dia akan tambah khosyahnya. Semakin jauh dari Allah, maka semakin menipis khosyahnya. Itu. Ya. Nah ini ya. Jadi Nabi Musa itu mengajak Firaun kepada ini, mengenal Allah, kemudian supaya beralih dari kesombongan, dari arogan, itu melihat kebesaran Allah. Diajak untuk melihat kebesaran Allah supaya dia merasa dia nggak layak sombong. Nah itu Nabi Musa. Ya. Kemudian kata ulama tafsir yang lain, Said Qutb, dia menyampaikan, jadi Musa itu fokusnya kepada perubahan batin dengan khosyah itu. Ya. Jadi Musa tidak menawarkan keselamatan dari azab, tapi Musa menawarkan perubahan yang mendasar, yaitu kesadaran hati yang khosyah, yang takut kepada Allah. Karena inilah yang benar-benar mengubah perilaku orang. Jadi kalau nggak ada rasa takut, oke ya. Baik, kita lanjutkan. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa. Lalu Musa memperlihatkan ayat, ya, al-kubra, mukjizat yang terbesar. Tidak dijelaskan di sini, tapi kita tahu itu tongkat, ya, tongkatnya Nabi Musa itu adalah ayat al-kubra. Bisa berubah jadi ular, bisa membelah lautan itu dengan tongkatnya. Bisa juga dipukulkan ke batu, kemudian mengeluarkan mata air, ya, sejumlah 12 gitu. Itu dengan tongkat, ya. Ya, ayat al-kubra. Dan tongkat dalam bahasa Arab itu aso, ya, aso. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah bertanya, apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Qala ya asoya. Ini tongkatku ya Allah. Aso itu tongkat, ya. Fakadzdzaba wa aso. Ini Fir'aun mendustakan dan juga aso. Aso itu durhaka. Lihat ya, ada penggunaan yang sama di sini. Aso itu tongkat, di sini asonya artinya durhaka. Keren ini ya. Nah, apa maksudnya? Jadi bacaannya sama, ya, tapi tulisannya beda. Lagi-lagi ini beda. Aso yang artinya durhaka itu dengan alif bintang, ya, dengan alif maksurah aso, ya. Tapi kalau aso yang artinya tongkat itu dengan alif yang tegak, ya, aso gitu. Nah, jadi di sini subhanallah, ya. Ayatul kubronya Nabi Musa adalah aso, tongkat
Yang dilakukan oleh Firaun adalah asok, durhaka. Ya. Jadi tidak menerima, mendustakan dan mendurhakainya. Ya. Jadi ini mukjizat Quran ya. Nah, memang ini bisa juga dipahami dengan tadabbur kita bahwa aso itu kan alat untuk berpegangan. Aso, ini bapak-bapak kalau yang sudah pakai tongkat itu jalannya harus berpegangan ke aso itu. Ya, artinya sudah nggak bisa jalan tegak, ya, jalan biasa normal gitu. Butuh bantuan dari aso. Kalau asonya diambil, maka dia akan melepas pegangannya itu. Durhaka adalah melepas pegangan. Ya, aso itu alat untuk berpegangan supaya kita tetap bisa berjalan dengan normal, selamat. Tanpa aso, kita kehilangan pegangan. Subhanallah ya ini. Baik. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, kalau ayatul kubro'nya Nabi Musa itu adalah tongkat, maka ayatul kubro'nya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Kalau tongkat Nabi Musa itu mukjizat yang menundukkan, yang mengalahkan, maka apalagi Quran itu mukjizat yang sepanjang zaman, tidak terbatas waktu. Nah, ini harus kita yakini hebatnya mukjizat Quran itu. Sehebat kita membayangkan asoknya Nabi Musa. Ya. Maka di situ kalau kita kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, faqul hallaka ila antazakka, mensucikan, wa ahdiyaka, menjadi hudan, memberikan petunjuk, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, menghasilkan rasa takut, ya, fa'arahul ayatul kubro, dan ayatul kubro itulah yang memberikan tiga hal ini, ya, memberikan tazkiyah, pensucian, hudan, petunjuk, dan khosyah. Jadi Quran inilah jalan untuk mensucikan, untuk mendapatkan hudan, petunjuk, dan membangun khosyah. Sehingga kita bisa memiliki kesadaran dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita ini. Fa'arahul ahyatal kubro. Ya. Bagaimana sikap Fir'aun? Summa adbaro yas'a. Dia berpaling, ya. Adbaro itu dubur, ya, nggak sopan, ya, berpaling, membelakangi, kemudian membuat makar rencana-rencana dengan yas'a, siap-siap menantang Musa. Fahasyaro, dia mengumpulkan orang-orang, fahasyaro, fanada, kemudian melakukan propaganda. Ya, ini bahasa saya nih, yang hari ini, mengumpulkan, menggalang, mengumpulkan buzzer-buzzer, kemudian membuat propaganda. Fanada itu propaganda, ya. Kemudian apa isi propagandanya? Faqala ana rabbukumul a'la, saya penentu semuanya. Kalau mau dapat proyek, ya datanglah ke saya. Kalau mau selesai urusan, datang ke saya. Ana rabbukumul a'la, saya big bossnya di negara ini, saya big bossnya di wilayah ini. Itu ana rabbukumul a'la. Ini respon dari Fir'aun. Ini kan mirip dengan rezim di dunia modern ini, ya. Dan urutannya runtut gitu. Berpaling, nggak mau menerima nasihat-nasihat itu. Kemudian segera, ya, setelah menolak itu mengorganisir massa, kemudian melalui media-media dia melakukan propaganda. Ya, sampai nanti membuat masyarakat itu mengkultuskan dirinya. Ini manuver politiknya Fir'aun. Sama, manuver politiknya yang togo, yang melampaui batasan, itu akan sama seperti ini. Ya, baik. Ini Quran ya, hadis aktual. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati. Hati-hati jangan salah baca, ini akhirati. Nah, nanti di juz 30 ada akhirota. Jangan salah di sini. Maka Allah akhadallahu, Allah mengambil dia Firaun itu
nakalal akhirati wal ula, mengazabnya dengan azab akhirat dan juga azab di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu, kejadian Firaun itu sungguh terdapat ibrah, ya, pelajaran bagi siapa? Pelajaran bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang khosyah. Jadi khosyah itu juga adalah faktor yang menentukan orang bisa mendapatkan pelajaran. Kalau nggak ada khosyah itu biasa aja kejadian-kejadian itu gitu. Kita sering menyaksikan ada insiden dan sebagainya. Itu kalau ada khosyah yang kita miliki, itu jadi pelajaran. Tapi kalau enggak ya biasa aja gitu, datar aja. Nah ini pentingnya kita membangun khosyah. Ya. Nah kata Allah, kata para ulama, nakala, ya, nakal, itu adalah bukan sekedar siksaan yang biasa, tapi ini siksaan yang menahan, membuat rasa takut, dan mencegah orang mengulangi perbuatannya. Ada efek jerak, itu nakal. Ada efek jerak. Kenapa Allah abadikan, Allah selamatkan Firaun itu jasadnya, supaya jadi nakal. Jadi peringatan bagi orang-orang yang ingin togo. Nah, lihat Firaun. Nah, seperti itu. Ya, baik jemaah rahimakumullah. Jadi ini bahasan kita dan kita resumekan lah, ya, kesimpulan-kesimpulannya. Pertama tentang metode dakwah. Ya, kita ini mengajak orang kepada kebaikan siapapun. Tidak harus di meja di sini di mimbar, ya, tapi di rumah tangga kita, circle kita yang dekat, komunitas, itu memang kita mengajak orang kepada kebaikan, itu jadi salah satu kewajiban fardiyah kita. Namanya dakwah. Dan itu harus dengan ajakan yang lemah lembut. Ya, sebagaimana Musa juga begitu ya. Ya, dengan lemah lembut. Kemudian yang kedua, kita jangan baper. Ya, jangan baper dengan respon orang. Ya, itu tergantung kondisi hati kan. Ada yang ketika melihat wajah Pak Agus udah kehel duluan gitu ya, udahlah, ya ada omdo lah gitu. Ada yang begitu ya. Ya, jadi kita jangan baper ketika respon orang tuh beda-beda, ya biasa aja. Ya, tergantung kondisi hati orang itu. Kemudian kezoliman itu biasanya sistemik, kezoliman itu biasanya sistemik. Tidak akan berhenti dia. Ya, polanya adalah menolak kebenaran, kemudian melakukan penggalangan, propaganda, sampai nanti mengarahkan kultus individu. Itu kezoliman. Kemudian sunatullahnya, orang yang togo itu pasti hancur. Orang yang togo itu pasti Allah binasakan. Baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Bentuk dihancurkannya, dibinasakannya macam-macam. Ya, ada yang dibenamkan, ada yang dimiskinkan, ada yang dihinakan, banyak macam-macam. Ya. Kemudian ibrahnya adalah, ya kita yakin sebesar apapun kekuasaan rezim yang zolim, seperti Fir'aun tadi, kalau Allah menolong, tidak ada yang mustahil untuk menghancurkan rezim yang zolim itu. Sebagaimana Musa tadi, dengan pertolongan Allah, dengan ayat-ayat Allah, itu akan runtuh juga. Nah ini ya pelajaran buat kita semua. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita ya kemampuan untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan juga menolong kita untuk mengamalkan dalam keseharian kita ya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya pastilah dari